Proses Islamisasi di Cirebon. Secara kronologi, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, awal abad Masehi sampai dengan abad ke-9, yang kedua, antara abad ke-9 sampai ke-11, yang ketiga, abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi, mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dalam dan mempengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babad Cirebon, Purwaka Caruban Nagai dan Negara Kertabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota Wali Songo. Dalam buku Cirebon, dari kota tradisional ke kota kolonial, dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Hal ini terjadi karena pada sekitar abad ke-13 Masehi terjadi degradasi di pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah akibat serangan dari bangsa Moor, sehingga terjadi pengembaraan para ulama hingga Nusantara. Proses pengislaman yang terjadi di Nusantara kebanyakan bersifat terbuka, terutama dari jalur perdagangan antara pribumi dan pedagang Islam. Menurut pendapat Nieman dan De Hollander, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenal Islam pada penduduk Cirebon. Selain jalur perdagangan, perkawinan antar orang Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Hal ini juga terjadi berkat kontribusi dari para tokoh agama yang sangat berjasa dalam perjalanan sejarahnya. Salah satu pihak yang sangat berperan itu adalah para wali yang berjumlah 9 orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Di antara para Wali Songo, ada salah satu wali yang ikut serta menyebarkan agama Islam di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai seorang pemimpin spiritual, sufi, mubalek, dan dai, yang juga menerangkan sebagai seorang raja di Kesultanan Cirebon. Bahkan beliau tercatat sebagai Sultan pertama Kesultanan Cirebon yang pada awalnya bernama Keraton Pakungwati.